Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari keamanan sistem informasi, yaitu pada bab 5. Langsung saja, yaitu masuk dalam materi yang pertama, yaitu tentang World Wide Web atau yang dikenal dengan WWW. Sistem WWW yang lebih dikenal dengan istilah browser dapat diperoleh dengan mudah, murah, atau gratis. Contoh browser adalah Netscape, Internet Explorer, Opera, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian penggunaan browser, inilah yang memicu populernya WWW. Sejarah dari browser, ini dimulai dari browser di sistem komputer NeXT yang kebetulan digunakan oleh Berners-Lee. Selain browser NeXT, itu pada saat itu baru ada browser yang berbentuk teks seperti Line Mode browser. Selanjutnya yaitu keamanan server WWW. Berkembangnya WWW dan internet menyebabkan pergerakan sistem informasi untuk menggunakannya sebagai basis. Banyak sistem yang tidak terhubung ke internet tetapi tetap menggunakan basis web sebagai basis untuk sistem informasinya yang dipasang di jaringan intranet. Arsitektur sistem web terdiri dari dua sisi server, yaitu yang pertama yaitu server dan klien. Keduanya dihubungkan dengan jaringan komputer dan program ini dapat dijalankan melalui server dan klien. Selanjutnya yaitu asumsi WWW membatasi akses melalui kontrol akses. Pertama yaitu kita lihat dari sisi penggunanya. Server dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Maksudnya, jika sebuah server memiliki domain www.bni.co.id dan tulisan di layar menunjukkan bahwa situs ini merupakan milik Bank BNI, maka kita percaya bahwa server tersebut memang milik Bank BNI. Adanya domain yang dibajak merupakan anomali terhadap asumsi ini. Dokumen yang ditampilkan bebas dari virus, Trojan horse, atau etiket jahat lainnya. Bisa saja seorang yang nakal memasang virus di webnya, akan tetapi ini merupakan anomali server, tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung kepada pihak lain. Hal ini disebabkan ketika kita mengunjungi sebuah website, data-data tentang kita dapat dicatat, dan pelanggaran terhadap asumsi ini sebetulnya melanggar privasi. Jika hal ini dilakukan, maka pengunjung tidak akan kembali ke situs ini. Selanjutnya yaitu asumsi dari penyedia jasa. Antara lain yaitu pertama, pengguna tidak beretikat untuk merusak server atau mengubah isinya. Yang kedua itu pengguna hanya mengakses dokumen-dokumen atau informasi yang diizinkan diakses. Seorang pengguna tidak mencoba-coba masuk ke direktori yang tidak diperkenankan atau yang tidak diizinkan oleh penyedia jasa tersebut. Selanjutnya itu identitas pengguna benar. Banyak situs yang membatasi akses kepada user-user tertentu karena mengisi identitas yang sembarangan atau yang tidak layak. Selanjutnya itu asumsi kedua belah pihak. Yang pertama itu jaringan komputer atau network dan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. Selanjutnya yang kedua informasi yang disampaikan dari server ke pengguna dan sebaliknya terjamin keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Selanjutnya yaitu keamanan server WWW. Keamanan server WWW biasanya merupakan masalah dari seorang administrator. Apabila server Anda terhubung ke internet dan memang server WWW Anda disiapkan untuk publik, maka Anda harus lebih berhati-hati sebab Anda membuka pintu akses ke seluruh dunia dan fasilitas pengambilan berkas dilakukan dengan perintah GET, sementara mekanisme untuk mengeksekusi perintah di server dapat dilakukan dengan CGI, server side, active server pack, PHP, atau dengan menggunakan servlet. Selanjutnya itu adanya lubang keamanan di sistem WWW dapat dieksploitasi dalam bentuk yang beragam. Antara lain yang pertama yaitu informasi yang semestinya dikonsumsi untuk kalangan terbatas ternyata berhasil disadap oleh saingan Anda. Yang kedua itu untuk server web yang berada di belakang firewall, lubang keamanan di server web yang dieksploitasi dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dari firewall. Sebagai penyedia informasi, sering diinginkan pembatasan akses, misalnya diinginkannya agar
hanya orang-orang tertentu saja yang berhak mengakses berkas tertentu. Pada prinsipnya ini adalah masalah kontrol akses. Pembatasan akses dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki kunci tersebut. Yang kedua yaitu mekanisme untuk kontrol akses ini bergantung pada program yang digunakan sebagai server. Selanjutnya yaitu proteksi halaman password. Salah satu mekanisme mengatur akses adalah dengan menggunakan pasangan user ID dan password. Untuk server web yang berbasis Apache, akses ke sebuah halaman dapat diatur dengan menggunakan berkas atau htaccess. Selanjutnya yaitu SSL atau salah satu cara untuk meningkatkan keamanan server www adalah dengan menggunakan enkripsi pada komunikasi pada tingkat soket. Dengan menggunakan enkripsi, orang tidak bisa menyadap data-data yang dikirimkan melalui www. Salah satunya mekanisme yang cukup populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain server www dari Netscape, beberapa server lain juga memiliki fasilitas SSL juga. Server www Apache dapat dikonfigurasi agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan. Bahkan ada sebuah perusahaan yang menjual Apache dengan SSL. Selanjutnya itu mengetahui jenis server. Informasi tentang web server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dan operating system. Informasi tentang program server yang digunakan sangat mudah diperoleh. Web server akan mengirimkan respon dengan didahului oleh informasi tentang server yang digunakan oleh program OGRE. Dapat mengetahui program server web yang digunakan. Contohnya itu program OGRE ini bisa melacak atau mendeteksi program server apa yang digunakan oleh penyedia jasa tersebut. Selanjutnya itu keamanan program CGI. Common Gateway Interface atau yang sering disingkat yaitu CGI digunakan untuk menghubungkan sistem www dengan software lain di server web. Adanya CGI memungkinkan hubungan interaktif antara user dan server web. Pasalnya, program CGI ini dijalankan di server web sehingga menggunakan resource web server tersebut. Selanjutnya yaitu lubang keamanan CGI. Lubang keamanan CGI antara lain ada memiliki tiga lubang keamanan, yaitu pertama, seorang pemakai yang nakal dapat memasang chip CGI sehingga dapat mengirimkan berkas password kepada pengunjung dan mengeksekusi CGI tersebut. Ibaratnya sama kayak yang dikenal dengan phishing atau mencuri data ID atau password korban. Yang kedua itu program CGI yang salah konfigurasi sehingga memiliki otoritas seperti sistem administrator sehingga ketika dijalankan dapat melakukan perintah apa saja. Yang ketiga yaitu CGI guessbox yang secara otomatis menambahkan informasi ke dalam halaman web. Seringkali disalahgunakan oleh orang yang nakal dengan mengisikan link ke halaman pornografi atau diisi dengan sampah sehingga memenuhi disk pemilik web. Atau sama dengan hacker memberikan link yang tidak pantas atau yang membajak website orang dengan mengirimkan data-data sebanyaknya agar memenuhi disk penyedia jasa tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi bab 5 pada mata kuliah keamanan sistem informasi. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.